Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskalis Siswari. Saudara, kalau Anda ingat beberapa waktu lalu media sosial di Indonesia sempat ramai membicarakan soal child free, di mana pasangan suami istri ini memutuskan untuk tidak punya anak. Banyak perdebatan muncul ketika isu child free ini menghiasi media sosial kala itu. Nah, ternyata saudara, di negara lain, di tetangga kita, child free sudah menjadi hal yang lazim. Bahkan ternyata kini berdampak besar pada sebuah negara karena ada istilah yang disebut resesi populasi dan akhirnya ada kekosongan generasi. Ini terjadi di negara tetangga kita di Asia seperti di Jepang, Korea Selatan dan juga Tiongkok. Kita pertama akan bahas di Jepang terlebih dulu. Jadi resesi populasi di Jepang jadi salah satu yang terparah saudara dibanding dengan negara-negara tetangganya yang sudah saya sebut tadi. Anda lihat angka kelahiran di Jepang ini turun dari yang tadinya di 1982 ada angka 1,5 juta turun menjadi di 2022 hanya kurang dari 800.000 per tahunnya untuk angka kelahiran di Jepang. Jadi turun setengah atau bahkan 50%. Penyebabnya sebenarnya banyak. Kenapa? Salah satunya adalah karena biaya hidup yang cukup tinggi. Lalu akhirnya pemerintah ini membuat aturan lalu mengatur dan membuat kebijakan. Tapi ada dampaknya dulu saudara, ketika ada angka populasi yang turun, pada akhirnya beberapa sekolah di Jepang ini tutup karena nggak ada muridnya. Ini terjadi kebanyakan di pedesaan. Sekolahnya tutup lalu diubah menjadi kilang anggur dan juga museum seni karena jadi tidak terpakai, tidak ada muridnya. Selain itu akhirnya pemerintah juga mengatur kebijakan, membuat strategi gimana caranya nih supaya masyarakat mau memiliki anak. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida ini menjanjikan akan ada penggandaan anggaran terutama soal anak dan terutama lagi peningkatan kualitas pendidikan. Tapi ternyata dampaknya nggak terlalu besar. Masyarakat tetap memilih untuk tidak punya anak atau bahkan tidak menikah. Nah, angka kelahiran di Jepang ini tetap anjlok dan bahkan di 2022 ini jadi yang terendah sepanjang sejarah Jepang berdiri. Penurunan angka kelahiran di Jepang ini juga ternyata datangnya lebih awal dibandingkan yang diprediksi oleh pemerintah. Ini Jepang saudara, semua sudah diatur, semua sudah dibuat. Kita akan bergeser kini dari Jepang ke Korea Selatan. Korea Selatan angka kelahirannya juga turun. Kita lihat ada penurunan 4,4% secara tahunan dibandingkan dengan 2021. 2022 ada angka 249.000 ini turun dibandingkan dengan 2021 4,4%. Dan ini jadi angka kelahiran terendah di Korea Selatan sejak tahun 1981. Tidak hanya angka kelahiran yang turun, tapi angka pernikahan di Korea Selatan juga menyentuh level terendah mereka yaitu 108 atau 193.000 per tahun di tahun 2021. Jadi sejalan angka pernikahannya turun, angka kelahirannya juga turun. Tidak hanya itu, jumlah populasinya kalau ini terus-menerus terjadi penurunan angka kelahiran, diprediksi di 2070 populasi di Korea Selatan akan anjlok menjadi 38 juta orang dibandingkan dengan tahun lalu di 2022 ada angka 52 juta. Jadi hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 40 tahun saja, kurang dari 50 tahun, penurunannya cukup dalam dari 52 juta ke 38 juta. Pada dasarnya mirip kenapa orang nggak mau berkeluarga dan nggak mau punya anak di Jepang dan Korea Selatan. Keputusan tidak menikah, lalu juga tidak punya anak karena satu, biaya hidup mahal banget. Biaya ekonomi juga mahal banget dan harga rumah di dua negara tersebut sangat mahal. Akhirnya ada yang dibuat oleh pemerintah kebijakan untuk membuat keluarga mau memiliki anak. Pertama, insentif tambahan untuk keluarga yang punya anak. Presiden Yoon Suk Yeol ini menambah anggaran sekitar 700.000 won per bulan untuk keluarga yang punya anak, atau itu berarti kalau kita rupiahkan mereka dapat sekitar 8 juta rupiah lah untuk satu keluarga dengan satu anak. Lalu juga ada kebijakan cuti melahirkan terutama untuk ibu-ibu yang habis melahirkan. Ini ada kebijakan untuk perusahaan-perusahaan supaya bisa menambah dan mengurangi pekerjaan untuk perempuan yang baru saja punya anak. Dan yang ketiga adalah peluang kerja untuk angkatan muda. Ini penting karena sekarang anak-anak muda merasa sulit sekali mencari kerja di Korea Selatan.
Nah, apalagi selain kebijakan-kebijakan ini, salah satunya yang sebenarnya sekarang lagi banyak diprotes oleh kelompok konservatif di Korea Selatan adalah pemerintah mulai melonggarkan masuknya para pekerja migran untuk untuk mengisi kekosongan generasi di beberapa perusahaan dan beberapa bisnis. Karena mereka khawatir, ini salah satunya adalah karena dana pensiun Korea Selatan diprediksi akan habis lebih awal sekali, yaitu di tahun 2055. Ini padahal sebenarnya prediksinya nggak sampai segitu habisnya. Tapi di 2055 diprediksi dana pensiun ini sudah habis. Padahal lembaga pensiun Korea Selatan punya dana terbesar ketiga di dunia. Itu aja akan habis kalau penurunan populasi ini terus-menerus terjadi. Nah, salah satunya juga tadi yang sudah saya sebut adalah bagaimana pemerintah sekarang sedang mengendurkan kebijakan pekerja migran. Ini Korea Selatan, tadi juga kita sudah bahas Jepang, sekarang yang terakhir Tiongkok nih. Yang tadinya merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia, sekarang sedang mengalami hal yang sama. Populasi Tiongkok turun pertama kalinya sejak tahun 1961. Nah, penurunan ini salah satunya karena dampak kebijakan di tahun 80 Tiongkok pernah menerapkan kebijakan satu keluarga satu anak karena mereka waktu itu di tahun 80 mencapai warga negara jumlahnya 1 miliar. Jadi mereka gimana nih caranya untuk mengurangi, akhirnya diterapkan kebijakan satu anak satu keluarga. Tapi ternyata ini dampaknya. Ada penurunan angka kelahiran di Tiongkok di 2021 yang tadinya angkanya 7,52 per 1.000 orang turun menjadi 6,77 per 1.000 orang. Jadi ada penurunan dalam setahun dari persentase atau poin di angka kelahiran. Begitu juga dengan faktornya. Kalau Anda lihat sebenarnya mirip ya dengan yang terjadi di Korea dan juga di Jepang. Intinya adalah soal ekonomi. Mereka merasa ngidupin diri sendiri aja sulit, apalagi punya anak. Belum tentu kita bisa membuat kehidupan anak tersebut baik. Nah, dari pengurangan populasi yang terjadi baru pertama kalinya di Tiongkok ini, akhirnya India sekarang menyalip Tiongkok menjadi negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Nah, ada beberapa pernyataan juga sebenarnya atau ada beberapa pendapat yang melihat sebenarnya kan jumlah penduduk Tiongkok masih banyak ya. Jumlahnya 1,4 miliar orang. Kalau India sekarang sudah di atas itu sekitar 1,5 miliar. Apakah Tiongkok perlu khawatir karena jumlah penduduknya sebenarnya masih banyak? Pertama yang dikhawatirkan adalah tadi kekosongan generasi atau gap generasi. Sehingga akhirnya jumlah orang tuanya nantinya akan lebih besar dibandingkan mereka yang anak muda yang harusnya usianya masih produktif dan bisa menggerakkan ekonomi di Tiongkok. Kalau generasi mudanya atau generasi tuanya lebih banyak, sudah pasti akan meningkatkan biaya kesehatan dan juga jaminan sosial. Bahkan menarik ya saudara, di Tiongkok ini saking pemerintahnya minta masyarakatnya untuk berkeluarga, di beberapa kampus ada kebijakan mereka akan meliburkan mahasiswanya selama 1 pekan di musim semi supaya mahasiswanya bisa bergaul, berteman dan berkencan dengan harapan mereka mau berkeluarga dan memiliki anak. Kalau tadi di Jepang, Korea Selatan, Tiongkok sudah terjadi resesi populasi. Gimana sih dengan di Indonesia? Apakah tanda-tanda resesi populasi juga sudah terjadi? Kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV Renata Panggalo pagi ini. Renata, halo selamat pagi. Jadi dari yang sudah Anda cari dan sudah ada riset, apakah tanda-tanda resesi populasi ini sudah terjadi di Indonesia? Iya, berbeda dengan negara-negara di Asia yang tadi Anda sebutkan, Paskalis, memang untuk di Indonesia sendiri tanda-tandanya belum terlihat. Namun kalau kita mengacu pada pernyataan dari Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, di Indonesia sendiri ini bisa saja terjadi atau berpotensi terjadi resesi populasi karena adanya peningkatan di angka perceraian di Indonesia yang dimana di tahun 2021 saja misalnya angka perceraian ini naik hingga 508 juta di Indonesia. Nah, selain angka perceraian juga faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan resesi populasi di sini adalah pilihan untuk melajang, kemudian pernikahan di usia tua dan juga masalah kesehatan mental. Tetapi kalau kita mengacu lagi pada pernyataan Presiden Joko Widodo sendiri, kalau dia lihat dari data BKKBN memang belum terjadi resesi populasi di Indonesia yang dimana kalau datanya di sini menunjukkan untuk pertumbuhan penduduk ini masih aman di angka 2,1%, kemudian penduduk yang menikah ini ada 2 juta orang dan wanita hamil berada di angka
4,8 juta orang. Sehingga ia menyimpulkan di Indonesia sendiri ini belum ada resesi populasi. Jadi yang kita lihat di sini juga jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia juga makin meningkat setiap tahunnya. Dan dengan peningkatan atau pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi ini juga bisa mendatangkan dampak positif pada perekonomian Indonesia di tahun 2023. Kalau kita melihat pada data Badan Pusat Statistik sendiri di sini, untuk jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa pada tahun 2022 dan di sini angkanya naik sebesar 1,13% dibandingkan di tahun 2021. Sehingga kalau kita melihat begitu ya pada ekosistem perekonomian sendiri di Indonesia ini, jumlah penduduk ini bisa diartikan sebagai jumlah permintaan ataupun market di Indonesia, sehingga begitu besar peluang bagi perekonomian di tahun 2023 ini. Tetapi sayangnya Paskalis juga kita lihat meskipun populasi yang besar di Indonesia ini juga tidak dibarengi dengan mutu ataupun kualitas dari sumber daya manusianya, yang dimana kalau kita lihat juga terjadinya kenaikan harga yang ini kebanyakan juga bahan-bahan pokok naik, ini yang kemudian juga memicu Bank Dunia maksud kami yang kemudian merilis laporan di mana memang jumlah penduduk ini yang kelas menengah ini banyak terjadi penurunan ke kategori kemiskinan ekstrim, yang dimana kalau di Indonesia sendiri ini bisa menurun di angka 13 juta orang. Yang sebab itu juga dengan terjadinya penurunan ini tentu penting untuk pemerintah Indonesia, meskipun memang resesi populasi tidak begitu terlihat, kemudian ini berpotensi positif pada perekonomian Indonesia, tetapi kalau tidak dibarengi dengan kualitas ataupun mutu sumber daya manusianya, ini juga yang perlu dicermati. Sehingga Paskalis tentu sistem pendidikan, sistem pelayanan kesehatan yang dibutuhkan agar masyarakat bisa mengakses secara mudah dan meningkatkan kualitas hidupnya sendiri. Paskalis. Baik, terima kasih ulasan Anda, Renata Panggalo, pagi ini di Kompas Bisnis.